Pursuit of the Truth, bab 535-536. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apa itu budidaya kehidupan? Pengembangan kehidupan adalah pengembangan kehidupan diri sendiri, yang berarti pengembangan vitalitas dan takdir mereka. Semua ini bertujuan untuk menguasai diri sepenuhnya, mempelajari di mana letak kelemahan diri, dan dari situ, menyempurnakan diri dan menjadi pribadi yang lebih kuat yang berdiri di puncak dunia. Sekalipun Su Ming mampu mengeluarkan kekuatan yang setara dengan mereka yang telah mencapai kesempurnaan di alam jiwa berserker ketika ia masih bernama Destiny, namun hanya itu saja. Ada jurang yang dalam yang memisahkannya dari mencapai kekuatan kultivasi kehidupan. Awalnya sulit baginya untuk melewatinya, tetapi kemunculan armor pengubur kejahatan telah memungkinkannya untuk mengumpulkan semua kemampuan bertarungnya ketika Destiny menghilang dan terbang melewati jurang itu. Sekalipun dirinya yang dulu mencoba serangan ini, tetap akan sulit baginya untuk menghasilkan lemparan tombak yang begitu dahsyat dan tak tertandingi, karena ia belum memahami makna sebenarnya dari kultivasi kehidupan. Hatinya belum mencapai tingkat yang mampu melewati jurang itu. Dia masih terbius, bingung dengan jati dirinya, terbelenggu oleh kenangan-kenangannya, dan masih dengan keras kepala mencoba mencari tahu identitasnya sendiri. Namun, ketika dalam perjalanan menuju Pulau Scorsieve, Su Ming mendapat pencerahan saat melintasi lautan dan tertawa. Kata-katanya sendiri juga telah menyebabkannya naik ke tingkat yang lebih tinggi, seperti ulat yang keluar dari kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Itu adalah sebuah metamorfosis jiwanya. Hal itu juga memungkinkan Su Ming mengambil langkah terpenting dan paling krusial menuju menjadi seorang pendekar sejati yang tangguh. Karena dunia menyebutku takdir, maka mulai sekarang, aku, Su Ming, akan menjadi takdir. Ini adalah teriakan yang pernah dilontarkan Su Ming dalam hidupnya, teriakan yang menyatakan bagaimana ia akan menjalani hidupnya sambil menertawakan langit dan bumi. Kata-kata itu bergema seiring dengan senyum di bibir peramal istana Yu Agung. Kata-katanya juga membentuk kekuatan yang mampu mengguncang alam semesta, sama seperti kata-kata yang telah diukir peramal istana dalam-dalam di tulang punggungnya. Saat kamu mengetahui siapa dirimu sebenarnya, kamu bukan lagi dirimu sendiri. Ketika kamu sudah tidak lagi tahu siapa dirimu, kamu akan menjadi dirimu sendiri. Transformasi Su Ming dan pencerahannya terhadap jiwanya sendiri mungkin tampak biasa saja, tetapi sebenarnya, inilah kunci penting yang memungkinkannya untuk memunculkan secercah kehadiran kultivasi kehidupan. Begitu tombak itu dilemparkan, langit dan bumi pun berguncang. Seolah-olah hal semacam ini sangat langka di dunia yang luas ini dan di negeri para berserker yang agung sehingga belum pernah terlihat selama bertahun-tahun. Kemunculannya mengguncang langit, dan saat Su Ming melemparkan tombaknya, seluruh langit bergemuruh dan bergetar. Untuk pertama kalinya, lapisan awan yang telah menutupi langit selama bertahun-tahun terlempar dengan suara dentuman keras. Awan-awan itu terguling ke belakang, menyebabkan langit untuk menampakkan sinar matahari sejati pertamanya setelah malapetaka, dan saat awan terbelah, lebih banyak sinar matahari bersinar turun. Saat langit meraung, laut di sekitar pulau juga bergemuruh. Ketika raungan keras itu bergema di udara, seolah-olah langit dan laut bergetar karena petunjuk kehadiran kultivasi kehidupan itu. Hampir seketika saat isyarat kehadiran ini mengguncang langit dan bumi, menyebabkan surga menampakkan diri, beberapa tempat di tanah pagi selatan meletus dengan kehadiran yang dahsyat. Tempat pertama adalah salah satu dari 3 bidang tanah tempat klan Laut Barat berada. Tempat itu tandus, dan di puncak gunung di belakang klan Laut Barat terdapat seorang pria parubaya yang cukup tampan mengenakan jubah biru dengan sulaman naga hitam di atasnya. Dia adalah salah satu dari 3 berserker hebat dari South Morning, Guru Lilong. Matanya awalnya terpejam, tetapi pada saat itu, matanya terbuka lebar, dan seketika itu juga, cahaya terang menyebar di langit di atas daratan. Seolah-olah langit juga telah menutup matanya, dan membukanya pada saat yang sama Lilong membuka matanya. Ini adalah kehadiran kehidupan. Lilong menatap ke kejauhan dengan linglung dan hanya bergumam pelan setelah sekian lama. Pada saat yang sama, terdapat sebuah suku kecil di sebidang tanah lain di tanah pagi selatan. Asap cerobong terlihat mengepul dari suku tersebut, dan suara anak-anak bermain terdengar samar-samar dari dalam. Di salah satu tenda kulit binatang milik suku itu, terdengar alunan musik sun. Musik itu berasal dari seorang lelaki tua yang telah membuka matanya dan memainkan sun, tetapi matanya kusam dan tak bernyawa, seperti mata orang buta. Nyanyiannya bergema di udara, dan senyum perlahan terukir di bibirnya. Inilah situasi di South Morning, dan di daratan Eastern Wastelen, gelombang riak yang kuat juga muncul di beberapa tempat pada saat itu juga.
Semua perubahan cuaca itu terjadi karena ada sedikit unsur kultivasi kehidupan dalam tombak yang dilemparkan Su Ming. Di Pulau Scorsieve, Moluo, yang telah menyatu dengan kehendak leluhur klan Bikuil dan telah memulihkan kekuatannya hingga mencapai puncak tahap akhir alam jiwa berserker, mulai meraung, wajahnya berkerut penuh amarah. Saat ia menyerbu ke arah Su Ming, ia melihat sebuah tombak datang tepat ke arahnya. Tombak ungu yang panjang, niat membunuh yang membakar langit, dan kehadiran yang membuat hati dan jiwa Moluo gemetar hebat, bahkan menyebabkan rasa takut muncul tak terkendali di hatinya meskipun ia sedang gila. Ketakutannya tercermin jelas di wajah dan matanya, bahkan merayap ke dalam kehendak leluhurnya di dalam tubuhnya, menyebabkan mereka meledak. Surat wasiat itu mungkin awalnya berasal dari mereka yang telah meninggal, tetapi bahkan surat wasiat orang yang telah meninggal pun menjadi liar begitu mereka merasakan kehadiran kultivasi kehidupan pada tombak Su Ming. Hampir seketika, gumpalan bayangan yang merayap masuk ke tubuh Moluo beberapa saat sebelumnya keluar dari tubuhnya dan berkumpul di depannya, berubah menjadi sosok yang tidak jelas. Sosok itu mengangkat tangannya dan mendorong ke arah tombak yang datang. Saat kedua sisi bertabrakan, getaran dahsyat menghancurkan tubuh sosok itu dan dia hancur berkeping-keping dengan suara keras. Kekuatan dari kehancurannya saja menyebabkan Moluo terhuyung beberapa langkah ke belakang dan batuk mengeluarkan seteguk besar darah. Keterkejutan terpancar di wajahnya, dan ketika kehendak leluhurnya meninggalkan tubuhnya, tingkat kultivasinya kembali jatuh ke tahap awal alam jiwa berserker sekali lagi, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda akan semakin menurun. Pemimpin klan, selamatkan aku. Pada saat itu, rasa takut benar-benar menguasai Moluo. Dia takut, sungguh takut. Dia tidak percaya bahwa tombak itu akan begitu dahsyat. Kekuatan leluhurnya yang terkumpul dalam harta karun yang diberikan klannya kepadanya, bahkan tidak mampu menahannya sedetik pun. Rasa bahaya yang mengancam jiwa, bahkan lebih kuat daripada yang ia rasakan ketika masih terjebak dalam siklus pengulangan, menghantam hati Moluo, menyebabkan wajahnya pucat pasi. Tidak ada sedikit pun darah yang terlihat di wajahnya, dan ia bahkan mulai gemetar seluruh tubuhnya. Tombak ungu panjang itu menembus tubuh yang terwujud dari gabungan semua kehendak leluhur Moluo dan langsung menuju ke kuil, tetapi begitu masuk ke dalam, sejumlah besar energi kehidupan menyebar dari kuil, seolah-olah sesuatu yang mati baru saja dibangkitkan. Namun meskipun begitu, itu tidak masalah. Hampir seketika kekuatan kehidupan meletus, sebuah ledakan keras yang menggema ke langit menggema di udara, dan seluruh kuil mulai retak, sedikit demi sedikit, dan dengan ledakan keras itu hancur berkeping-keping dan meledak. Hanya Moluo yang tersisa, berdiri sendirian di tanah sambil batuk darah sekali lagi. Wajahnya memucat, dipenuhi dengan keterzenjingan dan ketakutan saat ia terus mundur. Namun, tombak Su Ming tetap tidak berhenti. Tombak itu melesat lurus ke arah Moluo, dan pada saat itu juga, permohonan putus asa lelaki tua itu untuk meminta bantuan ketua klannya bergema di udara. Permohonan bantuan itu seketika memunculkan pusaran di hadapan Moluo, tepat saat tombak Su Ming mendekatinya. Kemunculan pusaran itu sangat tiba-tiba, dan sebuah tangan bahkan terulur dari dalamnya untuk meraih Moluo. Dari penampilannya, tangan itu tampaknya ingin menyelamatkan Moluo. Itu adalah lengan tua. Begitu lengan itu muncul, kehadiran seorang berserker yang telah mencapai kesempurnaan di alam jiwa berserker terungkap dengan jelas, dan itulah kehadiran sejati seorang berserker yang telah mencapai kesempurnaan. Namun, saat tangan itu menjulur keluar dari pusaran, meraih Moluo, yang ekspresinya dipenuhi kegembiraan dan antusiasme karena telah lolos dari kematian, dan hendak menyeretnya masuk, kilatan muncul di mata Su Ming. Tombak panjang yang melesat itu seketika menutup dan menembus pusaran. Saat itu juga, orang yang telah menarik Moluo dari pusaran itu mengulurkan tangan lainnya dan menunjuk ke ujung tombak. Saat kedua sisi bersentuhan, raungan mengejutkan mengguncang langit, dan jari di pusaran itu langsung meledak. Sebuah erangan teredam terdengar dari dalam, dan sedikit kehadiran kultivasi kehidupan pada tombak panjang itu tiba-tiba meledak. Di bawah pengaruh itu, pusaran tersebut hancur berkeping-keping, dan dengan suara keras, kaki Moluo langsung berubah menjadi debu. Lengannya mengalami nasib yang sama, dan bahkan separuh tubuhnya hancur. Hanya kepala dan sebagian kecil tubuhnya yang tersisa, terlempar ke kejauhan. Seharusnya dia tidak selamat, jika Su Ming tidak enggan membunuhnya dan tidak mengerahkan sebagian besar kekuatan tombaknya pada pusaran energi itu ketika muncul, Moluo pasti sudah mati. Saat pusaran itu hancur, tombak Su Ming melesat dan menerobos masuk. Ketika suara dentuman yang seolah merambat melalui ruang terisolasi keluar dari pusaran yang runtuh, sebuah suara tua yang dipenuhi amarah dan keterkejutan dengan cepat terdengar. "Siapa kamu?" "Su Ming, dari Pagi Selatan." Inilah jawaban Su Ming. Dia tidak repot-repot menyamar, dan juga tidak menyembunyikan namanya sendiri. Tepat setelah dia menghancurkan Pulau Scorsieve, dia secara terbuka mengumumkan namanya kepada suara di pusaran yang milik pria tua dari Gurun Timur yang telah mencapai kesempurnaan di alam jiwa berserker.
Saat suaranya terdengar, pusaran itu hancur total dan menghilang dari Pulau Scorsieve. Seketika, kilatan cahaya muncul di tangan Suming, dan tombak panjang yang dilemparkannya muncul kembali di genggamannya. Tombak sang pengubur kejahatan dapat mengambil bentuk fisik dan ilusi. Selama Suming memegang gulungan giok transparan itu di tangannya, tombak itu akan selamanya berada dalam genggamannya. Kehadiran Moluo lemah. Sebagian besar kekuatan hidupnya telah terkuras. Jika bukan karena dia awalnya berada di puncak tahap akhir alam jiwa berserker, maka dia pasti akan mati dengan luka-luka yang tak dapat disembuhkan ini. Namun demikian, dia masih bertahan hidup dengan seutas benang terakhir. Sebagai tetua klan dari klan semua entitas di Gurun Timur, Moluo datang ke laut dengan sebuah misi. Ia tidak hanya diberi sejumlah besar harta karun, tetapi klannya juga memberinya kuil ini untuk dijadikan kekuatan ofensif dan defensif terkuatnya. Bagi klan semua entitas, ini sudah merupakan kekuatan terbesar mereka. Tidak boleh ada kecelakaan yang terjadi. Bahkan jika dia bertemu dengan 3 berserker hebat dari South Morning, dia tetap akan aman. Namun, mereka tidak menyangka bahwa masih ada orang lain selain ketiga berserker hebat itu di negeri Pagi Selatan. Orang ini ditakdirkan untuk dikenal di seluruh dunia setelah pertempuran ini. Orang ini memang ditakdirkan untuk mendatangkan malapetaka setelah dia membantai seluruh Pulau Scorsieve. Orang ini juga ditakdirkan untuk menarik perhatian semua klan, suku, dan prajurit perkasa di daratan Gurun Timur, dan dia akan membuat hati mereka gemetar ketakutan, terkejut, dan cemas. Nama orang ini juga akan mengguncang seluruh Gurun Timur setelah pertempuran ini. Namanya adalah Suming. Di sebelah utara daratan Eastern Wastelen terdapat tanah yang dikelilingi oleh lembah sungai. Hanya sedikit orang yang terlihat di langit. Area melingkar yang tak berujung ini telah diubah menjadi wilayah klan semua entitas, dan semua orang luar dilarang memasuki wilayah tersebut. Klan semua entitas adalah klan yang dibentuk oleh 12 suku Gurun Timur yang bersatu bertahun-tahun yang lalu, dan merupakan salah satu dari 4 suku besar di benua itu. Klan ini memiliki kekuatan luar biasa, dan bahkan ada para berserker yang telah mencapai kesempurnaan tinggi di alam jiwa berserker yang melindunginya, sehingga reputasi klan semua entitas sangat besar di Gurun Timur. Salah satu dari sekian banyak cekungan di daratan itu dikelilingi oleh menara-menara indah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada gumpalan asap hitam yang membubung ke langit. Sebuah aula hitam juga terlihat di tanah, tersembunyi di kedalaman asap hitam itu. Aula itu tampak seperti terbakar, menyebabkan asap hitam mengepul. Asap hitam itu juga satu-satunya gumpalan asap di hamparan tanah yang tak berujung. Itu adalah simbol roh klan semua entitas, dan itu adalah pemandangan paling mencolok yang bisa mengejutkan orang luar. Di Gurun Timur, hanya mereka yang telah mencapai tingkat kesempurnaan tinggi di alam jiwa berserker yang mampu mengumpulkan asap tebal seperti itu dan menggunakan metode ini untuk membuat orang lain dimanapun menjadi pingsan. Pada saat itu, ada seorang lelaki tua berjubah hitam duduk bersila di aula di tengah kepulan asap hitam. Lelaki tua itu memiliki rambut yang terurai di punggungnya, dan tanda berserker berupa kalajengking terlihat di wajahnya. Kalajengking itu bersinar dengan cahaya gelap, membuat lelaki tua itu tampak aneh dan misterius. Gelombang riak yang kuat terlihat menyebar dari tubuhnya. Area di sekitarnya kosong kecuali seorang pria parubaya yang berlutut dengan hormat sekitar 100 kaki di depannya. Namun pada saat itu, tangan kanan lelaki tua itu tiba-tiba meledak dan terkoyak menjadi potongan-potongan berdarah. Semua jari di tangan kirinya juga hancur. Pemandangan yang tiba-tiba itu membuat pria parubaya di hadapannya langsung mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekhawatiran, serta kepanikan dan ketakutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya menerima permohonan bantuan dari Moluo, itulah sebabnya dia langsung meminta untuk bertemu tetua agung klannya dan meminta bantuannya. Namun, setelah tetua agung menggunakan jurusnya, hal ini terjadi, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tetua agung, namun sebelum pria parubaya itu selesai berbicara, ia melihat pria tua dengan tanda berserker kalajengking di wajahnya membuka matanya dengan cepat. Cahaya terang menyambar di matanya, dan pria parubaya itu menyadari, dengan terkejut, bahwa kehadiran yang menakutkan tiba-tiba muncul di aula. Kehadiran itu bukan milik lelaki tua itu, melainkan bayangan ilusi tombak di udara. Dengan kilatan, bayangan itu menyerbu ke arah lelaki tua itu, dan begitu bayangan itu mendekat, lelaki tua itu menggigit ujung lidahnya dan batuk mengeluarkan seteguk darah. Darah itu berkumpul dan berubah menjadi wajah manusia sebelum meluncur lurus ke arah tombak panjang itu. Suara gemuruh menggema di aula dan mengaduk gelombang udara, mendorong pria parubaya itu ke belakang, bahkan membuatnya batuk mengeluarkan seteguk darah. Ekspresi kaget dan ketakutan di wajahnya semakin bertambah. Dia memiliki dugaan samar tentang apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak bisa mempercayai pikirannya sendiri. Itu tidak mungkin. Dengan tingkat kultivasi tetua agung, bagaimana mungkin dia bisa terluka?
Dan kehadiran orang itu bahkan mengejarnya sampai ke tempat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua Agung pergi untuk menyelamatkan Moluo. Moluo berada di laut, dia menghadapi South Morning. Mungkinkah Moluo bertemu dengan 3 berserker hebat dari South Morning? Tapi meskipun itu adalah 3 berserker hebat, Tetua Agung seharusnya tidak berada dalam keadaan seperti ini. Saat pria parubaya itu diliputi keterkejutan, asap hitam yang membubung ke langit di luar aula tampak seolah terhenti sesaat. Mungkin asap itu pulih dengan sangat cepat dan tidak banyak orang yang menyadarinya, tetapi pemandangan ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa terguncangnya Tetua Agung akibat tombak Suming. Setelah gemuruh mereda, bayangan tombak panjang itu menghilang, dan tangan Tetua Agung yang hancur mulai tumbuh kembali dengan cara yang aneh. Dari kelihatannya, tidak akan lama lagi sebelum tangan-tangan itu pulih sepenuhnya. Jantung pria parubaya itu berdebar kencang. Tepat ketika dia hendak berbicara, kata-katanya terputus sekali lagi. Di depan matanya, pria tua itu dengan cepat mengangkat kepalanya dan menatap ke udara. "Siapa kau?" Ada kemarahan dalam suaranya, bercampur dengan sedikit kewaspadaan. "Suming, dari Pagi Selatan." Begitu kata-kata Tetua Agung keluar dari bibirnya, pria parubaya itu bergidik dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Kemudian, dia mendengar suara yang seolah terisolasi dari ruang angkasa itu sendiri, merambat ke udara kosong di sekitar mereka. Suara itu terdengar angkuh dan bahkan mengandung sedikit nuansa muda, tetapi ketika sampai ke telinga pria parubaya itu, suara itu terukir dalam-dalam di ingatannya. Tetua Agung klan semua entitas, lelaki tua yang duduk bersila di aula, menjadi sangat murung. Dia tidak melihat lengannya yang telah pulih. Sebaliknya, matanya mulai berbinar. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan lawannya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang telah membuat Moluo berteriak minta tolong akan memiliki sedikit kehadiran kultivasi kehidupan, kehadiran yang benar-benar membuatnya ketakutan. Pengembangan kehidupan, apakah benar-benar ada seseorang yang bisa mencapai alam itu di dunia ini? Suming, lama kemudian, pria parubaya di sampingnya mengangkat kepalanya sambil masih gemetar untuk menatap lelaki tua itu. Setelah ragu sejenak, ia berbicara dengan hormat. "Nenek moyang, jangan hiraukan Moluo lagi. Pergilah dan atur semuanya. Mulai sekarang, tidak ada murid dari klan semua entitas yang diizinkan memasuki South Morning." Suming telah kembali ke wujud aslinya di Pulau Scorsieve. Dia berdiri di sana masih mengenakan armor pengubur kejahatan, tetapi aura yang terpancar darinya telah kembali seperti semula. Namun demikian, begitu dia mengeluarkan tombak terkuatnya, dia tampak seperti mendapatkan pencerahan. Ia merasa telah menangkap sesuatu, tetapi itu samar dan ia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Seolah-olah ada lapisan asap tak berujung yang menghalangi jalannya. Namun ia percaya bahwa suatu hari nanti, ketika ia melangkah ke alam jiwa berserker, kabut misterius yang menutupi jalan di hadapannya akan tersapu dengan lambaian tangannya. Dia menatap dingin ke arah Moluo, yang kini hanya menyisakan sebagian kecil tubuhnya tergeletak di kejauhan. Pada saat itu, hanya sedikit nyawa Moluo yang tersisa, tetapi dia tidak ingin mati. Dia takut mati, takut keberadaannya akan terhapus dari dunia. Dia juga takut pada Suming. Ketakutannya terhadap pemuda itu telah mencapai puncaknya. Dia telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa bahkan Tetua Agung pun tidak mampu melawan tombak itu, dan jika dia saja tidak mampu, lalu bagaimana mungkin Moluo bisa melakukannya? Saat melihat Suming menatap ke arahnya, keputusasaan terpancar di mata Moluo. Pemuda itu berjalan mendekatinya. Pada saat itu, Pulau Scorsieve diselimuti keheningan yang mencekam. Semua orang telah mati, dan pulau itu dipenuhi bau busuk berdarah yang menyengat, membuat siapapun yang menciumnya ingin muntah. Kau, Moluo gemetar saat melihat Suming berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti hidupnya sedang dihancurkan, membuatnya terjerumus ke dalam kegilaan di tengah teror yang tak berujung. "Membunuhku tidak ada gunanya. Aku berasal dari klan semua entitas, dan aku datang ke sini karena klanku. Kau, Moke, Tuan Moke, selamatkan aku. Tuan Moke." Cahaya terang tiba-tiba terpancar di mata Moluo. Dalam ketakutan dan kegilaannya, dia teringat bahwa dia masih memiliki satu gerakan tersisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dialah Moke, Tuan Moke, yang telah membuat hatinya gemetar ketakutan setelah merasakan kehadirannya. Hal itu membuatnya tidak berani menyerang, dan malah memilih untuk memberikan persembahan dengan hormat. Kehadiran itu tidak hanya membuatnya merasa takut, tetapi juga membuat Baosan terkejut ketika pertama kali merasakannya. Ketika Moluo teringat Moke, hatinya yang putus asa kembali dipenuhi harapan. Tidak ada keraguan di hatinya. Jika Tuan Moke menyerang, orang ini pasti akan mati, tidak mungkin dia akan selamat. Namun, bahkan setelah dia berteriak, tidak ada satupun jawaban yang datang dari pulau itu. Suming tidak berhenti bergerak, dan saat itu, dia hanya berjarak beberapa puluh kaki dari Moluo. "Tuan Moke,
Mo Luo tampak berpegangan pada secercah cahaya terakhir dalam hidupnya. Ketika melihat Su Ming semakin mendekat, ia mengumpulkan sedikit kekuatan yang tersisa di tubuhnya, terbang ke atas, dan bersujud dengan kepalanya menunduk cepat ke arah tanah. Begitu dia membenturkan kepalanya ke tanah, suara retakan langsung terdengar dari daratan, dan retakan dengan cepat merobek bumi. Begitu terhubung, retakan itu berubah menjadi jurang raksasa yang membelah pulau itu. Pada saat itu terjadi, sebuah kehadiran dahsyat yang bahkan melampaui kekuatan kultivasi kehidupan muncul dari celah di tanah. Kekuatan kehadiran itu menyebabkan cuaca berubah, membuat banyak binatang buas yang berkeliaran di sekitar pulau itu gemetar dan mengeluarkan jeritan ketakutan sebelum akhirnya mundur sepenuhnya. Suara tua yang menggelegar bergema di udara saat kehadiran itu memenuhi ruangan. Siapa itu? Siapa yang mengganggu latihan saya? Siapa sih yang berani mengganggu saya saat sedang berlatih? Suara itu bagaikan guntur yang menggelegar. Saat suara itu bergema di udara, ekspresi Mo Luo berubah menjadi sangat hormat dan penuh semangat, dan dia segera mulai berteriak sekuat tenaga. Tuan Moke, ini saya. Mohon tegakkan keadilan pada orang ini. Setelah itu, saya pasti akan memberikan lebih banyak persembahan lagi. Mo Luo diliputi kegembiraan. Dia percaya bahwa selama Tuan Moke bangun dari tidurnya, dia pasti akan aman. Terutama saat ia mengingat bagaimana ia mengenal Moke. Hanya mengingatnya saja membuatnya semakin bersemangat. Ia belum pernah merasakan kehadiran sekuat itu sebelumnya, dan di bawah kehadiran itu, ia telah melihat jati diri Moke yang sebenarnya. Kemampuan ilahi yang ia keluarkan juga tak terlupakan hanya dengan kehadirannya saja, meskipun mereka berdua belum pernah bertarung. Ia hanya mampu mengundang Moke kembali ke Pulau Scorsieve setelah melalui banyak usaha. Sejak saat itu, Mo Luo mulai memberikan persembahan kepadanya, dan ia juga akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua permintaan Moke, bahkan menyimpan keinginan untuk menyenangkan hatinya dan mendapatkan simpatinya. Pada saat itu, ia merasa rileks, dan senyum muncul di bibirnya. Ketika ia menatap Su Ming, niat membunuh kembali muncul di matanya. Tidak akan semudah itu membunuhku. Lalu kenapa kau punya kekuatan besar? Kau bahkan tak bisa dibandingkan dengan Sir Moke. Mo Luo tertawa dingin. Dia sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuan Moke akan mengungkapkan dirinya, dan dalam sekejap, pertarungan ini akan berakhir. Setelah Su Ming terbunuh, Mo Luo percaya bahwa jika dia punya waktu untuk diam-diam menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatannya, dia masih bisa mengembalikan kejayaan Pulau Scorsieve, meskipun semua orang di pulau itu sudah mati. Saat itu, aku akan membunuh semua orangmu dari South Morning. Aku akan membuat mereka mengingat namaku, dan aku juga akan memberitahu mereka bahwa semua ini terjadi karena satu orang bernama Su Ming. Sebenarnya, aku akan menemukan semua orang yang kau kenal, dan aku akan membuat semua pria dan wanita itu mati dengan cara yang mengerikan. Akan lebih hebat lagi jika aku bisa bertemu dengan kekasihmu, karena aku akan membalas penghinaan yang kuderita hari ini kepada orang itu 100 kali lipat. Saat kegembiraan tumbuh di hati Mo Luo, tatapannya ke arah Su Ming menjadi semakin dingin. Su Ming berhenti dan menatap dingin ke arah retakan itu. Suara tua yang keluar dari dalam menggema di telinganya dan kehadiran yang kuat itu dapat mengintimidasi semua makhluk hidup. Bahkan Su Ming pun mengerutkan kening pada awalnya karena hal itu. Namun tak lama kemudian, ekspresi aneh muncul di wajahnya, yang tertutup oleh helm, dan orang lain tidak dapat melihatnya. Tuan Moke, silakan serang. Seru Mo Luo sekali lagi dengan suara penuh semangat.